ya. Jangan saya lagi promosi, itu namanya jangan mandiri. Mahasiswa itu harus maha, namanya juga maha. Maha itu sesuatu yang sudah kamu dengan saya itu antara junior dan senior, bukan lagi anak didik kayak anak SD itu ya, SD, SMP, SMA dengan guru. Jadi itu bapak. Tapi jangan juga nanti manggil saya mas gitu, jangan manggil dokter Adrianus mas, itu jangan ya. Kita panggilnya yang sopan. Ya, ini ya. Ada pakai tisu. Nah, ini dia langsung ke rongga mulutnya. Saya cari di jurnal itu ada jurnalnya apa ya, kalau saya lupa. Nah, ini ada sedikit. Kita itu harus sekarang bukan lagi CD4 aja yang kita periksa, tapi viral load. Viral load itu berapa jumlah virusnya di dalam darah. Ya. Kalau dia banyak, tapi CD4-nya belum jadi penurunan, bisa juga. Jadi kita nggak hanya menentukan dari CD4. Karena kalau kita CD4 kita tentukan, bukan hanya HIV yang bisa menurunkan CD4. Ada penyakit sistemik lain kayak hepatitis, kayak tuberkulosis itu menurunkan CD4. Makanya sekarang dites ada namanya viral load. Viral load itu adalah virusnya sendiri plus jumlahnya. Jadi bukan hanya viral loadnya aja, tapi jenis virusnya juga terdeteksi. Ya. Boleh kalau kita misalnya curiga, kita periksa viral load juga boleh. Selama ada bukti-bukti bahwa menjurus ke sana ya. Enggak apa-apa, boleh. Ini. Nah, di sini aja saya terangkan bahwa yang namanya lesi mukosa mulut ada yang strong hubungannya, ada yang kurang, ada yang enggak ada hubungan, tapi kadang terlihat di pasien HIV. Nah, ini penyakitnya. Baca, ya kan? Kalau yang strong itu yang tadi candidiasis, Ehrlichia, sarkoma kaposi. Yang hubungannya sedikit itu yang lebih banyak, yang kedua. Jadi kayak bacterial infection, melanotik, necrotizing ulcerative stomatitis, penyakit kelenjar saliva, kemudian pembengkakan saliva mayor, kemudian ulcerasi, virusnya macam-macam, ya. Nah, kalau yang tidak ada hubungannya tapi dia ada di orang HIV, itu bawahnya. Ya, jelas? Jadi yang tiga, yang lesion seen in HIV infection itu bukan jadi patokan. Yang jadi patokan itu nomor 1 yang pertama, kemudian nomor 2. Nomor 1 itu yang pertama. Kalau udah ada itu kita harus curiga. Nah, ini kayak gini yang contohnya. Ini mau apa? Kalau yang gede itu pasti kalian nggak akan ngecek. Tapi kalau yang sebelahnya, hati-hati. Itu kecil tapi itu berbahaya. Ya. Itu sarkoma kaposi juga sama, tapi dia masih early. Kalau ini kan F4 sudah tuh, sampai giginya juga ketutupan. Itu mah nggak usah kita ya, pasiennya aja sudah takut sendiri, apalagi kita. Tapi kalau yang kayak gini, dia bilang sakit, ya gitu. Padahal itu namanya membuka infeksi sekunder. Ya, kamu cucuk di ini, kalau tutup di sini, apa ya ini ya? Titil nggak ya? Saya ada pasien, dia itu pertama keluhannya adalah candidiasis. Tapi saya curiganya begini, kok bapaknya kurus ya? Terus saya bilang, bapak mau nggak saya periksa darah? Terus dia bilang gini, nggak usah dok,
saya udah MCU, bawa lah, saya obatin tuh. Sebelum pas datang kedua, sebelum dia, kok ada helicoplakianya. Setelah hilang kandidiasisnya, baru nampaklah tuh helicoplakia. Terus dia nyerahin itu, saya baca CD4-nya sudah di bawah 200. Saya nggak banyak ngomong, saya bilang, Pak, penyakit dalamnya. Emang sakit saya apa? Sakit bapak itu karena penyakit dalam, tapi nggak saya sebutkan dulu karena saya trauma. Dulu saya menyebutkan orangnya nangis-nangis guling-guling di itu ya, saya trauma sekali. Jadi karena saya juga baru belajar ya, kan baru presiden gitu kan, ya senior mah enak aja kalau nyuruh terangin itu penyakitnya apa gitu. Ya sebutin lah, guling gitu, teriak dia. Nah pertama nangisnya protes dulu gitu ya, besok gitu. Nah juga aib ya gimana dong? Ya kalau saya jadi dia juga mungkin saya akan terjun dari jendela itu kali ya. Sekalian aja daripada nangis-nangis orang nonton juga kasihan sama kita, kalian aja situ gitu kan. Gitu. Kalau saya di lantai 4 biasanya itu ke klinik presidennya. Ya cocok gitu kalau mau pergi. Oke. Kemudian nah ini biasanya digambarkan kayak gini. Hampir mirip dengan kotitang ya, jangan sampai salah. Kalau cuma di lidah, kita harus bandingkan dengan kotitang. Tapi kalau satu rongga mulut ada kandidiasisnya kayak gini, ya sudahlah. Nah ini. Erythematosus candidiasis. Ayo jangan lupa klasifikasinya kemarin. Ya. Nanti di bawah-bawah nih klasifikasi si candidiasis itu di bawah-bawah sampai ke klinik ya, untuk mengindikasikan. Jadi kamu kan nanti kalau ke klinik penyakit mulut, kamu dulu kan yang ketemu pasiennya, terus kemudian wah ini kayak gini nih indikasi. Ya, jadi harus tahu juga. Bukan dok saya mau indikasi apa ada rasanya, lah kan saya udah boleh langsung kurang nilainya ya. Karena kan kamu setengah dokter gigi kan disumpah ya kan, disumpah sebelum masuk ke dokternya dan mendidik. Nih mulai kayak ini juga bisa. Nih anu hampir mirip dengan ya, gingivitis biasa ya, gingivitis marginalis. Tapi sebetulnya lebar dari peradan, lebar dari merahnya itu tebal ya, jadi kelihatan beda banget ya. Jadi gambarnya ini kayak gini. Biasanya goyang nih ya. Ini kalau kayak gini nih kalian langsung scaling. Nah, misalnya boleh langsung scaling, tapi jangan pernah shoot di liver. Jangan sampai dia bleeding. Kalau bleeding itu artinya kamu membuka rongga untuk masuk si bakteri kayak apa bahan apa kayak bahan semprotannya si udara si scalernya itu masuk ke darah, apa jadinya? Emboli. Emboli kalau nempel di jantung, serangan jantung. Ya, karena menakuti memang kejadian. Kita harus hati-hati. Kita itu adalah pekerja yang menghasilkan uang banyak ya. Jadi kita harus hati-hati. Sering disirikin atau digosipin sama dokter-dokter sebelah, dokter-dokter umum. Kalau kamu praktek tuh sekarang ini. Mereka bisa 40 pasien baru dapat berapa? Kamu satu pasien aja bisa sama dengan 40 dia pasien, ya kan? Jadi harus hati-hati, jangan otak cuan ya, otak cuan ya. Jangan juga kalau udah kayak gini, habis scaling dipagerin di ortodontik, nggak boleh. Harus tunggu dulu dari jaringan periodontalnya yang infeksi. Kan yang
paling sering sekarang kalau saya lihat dokter-dokter gigi umum itu dipagrin ya, laut dipagrin tuh, semuanya kasusnya dipagrin. Kalau lagi bikin estetik kurang pagrin, jadi di orto, jangan sedikit di orto ya, karena orto itu menggerakkan gigi. Kalau dia belum sehat, digerakkan dan jadi gigi. Sehingga orang tetap. Kemudian ini, kalau ini juga, sudahlah pasti kamu nggak akan mungkin ngerjain kalau pasien kayak gini. Yang tadi aja itu yang saya sebutkan itu yang berbahaya, yang kita harus lebih concern. Kalau ini udah pasti, kamu nggak. Saya aja kalau ada kayak gini udah saya rujuk ya. Ini nggak bisa nih. Ini pasti kalau nggak keganasan ya, akibat dari penyakit HIV-nya atau penyakit sistemik lain. Kemudian ini yang umum, stomatitis, aftosa. Ini pigmentasi. Ini juga nih, hati-hati ya. Nah itu lihat tuh, udah kutilan. Dan ini papilomavirus. Harus kasihan orangnya. Kalau bisa dibilang bodoh kalau kita melakukan praktek. Untuk itu bisa banding ya. Padahal dikasih gratis, nggak ditarikin uang konsultasi, tapi sambil nunggu. Sebenarnya nggak asli lagi. Ini kita aman, selamat, dia juga selamat. Terus ini perawatannya. Jadi kalau misalnya ada salmonellosis, perawatannya lokalnya apa? Ya. Ya. Jadi kita sebagai terapi lokal dulu ya, terapi lokal dulu karena kompetensinya itu jika darurat misalnya kamu ya boleh berikan yang sesuai dengan itu ya. Tapi kalau tinggi harus tahu kompetensinya. Jadi kompetensinya dokter gigi umum itu dicamkan ya terapi lokal. Nah, saya kasih ke dua-duanya